Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Putriasari dari Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka, program studi pendidikan guru sekolah dasar dari kelas 4C. Di video kali ini saya akan membahas tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung. Nah, penasaran kan gimana? Yuk kita simak bareng-bareng ya. Baik, kali ini kita akan mempelajari tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung muatan pelajaran Bahasa Indonesia kelas 4 tema 1 subtema 1. Sebelumnya, ada yang tahu tidak apa itu gagasan pokok dan gagasan pendukung? Sebelum kita mempelajari tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung, terlebih dahulu kita harus tahu tentang apa itu kalimat utama. Nah, jadi kalimat utama merupakan kalimat yang memiliki ide pokok dalam sebuah karangan. Kalimat ini menjadi bagian penting dalam sebuah tulisan karena mengandung isi cerita. Kalimat utama menjadi bagian sangat penting dalam sebuah tulisan. Kalimat utama disebut juga dengan kalimat pokok atau gagasan pokok. Nah, kalimat utama ini terletak ada tiga, yaitu yang pertama ada paragraf terletak di kalimat pertama, paragraf deduktif, dan kedua ada di kalimat terakhir yaitu paragraf induktif. Yang ketiga itu ada kalimat pertama dan terakhir disebut juga dengan paragraf campuran. Nah, selanjutnya di sini ada cara menentukan kalimat utama. Gimana ya caranya? Nah, caranya tuh yang pertama, baca paragraf mulai dari kata pertama hingga terakhir. Nah, yang kedua, jika kalimat terakhir ada kata penghubung, jadi maka dengan demikian, oleh sebab itu, maka kalimat utama ada di kalimat terakhir. Nah, yang ketiga, jika kalimat tidak ada kata penghubung, jadi maka dengan demikian, oleh sebab itu, maka kalimat utama ada di kalimat pertama. Jadi gitu ya, apakah sudah paham tentang kalimat utama? Setelah mempelajari tentang kalimat utama, ada yang ingin ditanyakan tentang kalimat utama? Baik, kalau tidak ada, kita lanjut ke tentang gagasan pokok. Nah, sebelumnya tadi kan sudah dijelaskan ya tentang kalimat utama itu apa. Nah, sekarang gagasan pokok itu adalah ide utama yang dibahas dalam suatu bacaan dapat berupa kalimat inti atau pokok paragraf. Nah, gagasan pokok dapat dilihat pada kalimat utama. Kalimat utama biasanya terletak pada bagian awal atau bagian akhir paragraf. Kalimat utama biasanya terletak pada bagian awal atau bagian akhir. Kalimat utama yang terletak pada bagian akhir paragraf biasanya diikuti dengan kata-kata seperti oleh karena itu, oleh sebab itu, jadi, dan dengan demikian. Nah, di sini ada contoh kalimat lagi, yaitu rumah tempat tinggalku sangat menyenangkan. Aku beserta kakak dan adik-adikku merasa tentram bila berada di rumah. Kami bisa berdiskusi, bercengkrama, dan kadang-kadang bersenda gurau tentang berbagai hal. Teman-temanku juga merasa betah bila belajar bersamaku di rumahku. Tempatnya sangat nyaman, jauh dari kebisingan suara mobil dan tetangganya ramah-ramah. Di sini kira-kira mana ya gagasan pokoknya? Nah, benar sekali, gagasan pokoknya itu rumah tempat tinggalku sangat menyenangkan. Nah, di sini sudah ada gagasan pendukung. Gagasan pendukung merupakan kalimat yang bersifat lebih khusus. Nah, kalimat gagasan pendukung disusun dengan penghubung kalimat. Gagasan pendukung berisi informasi uraian dan contoh yang menjelaskan gagasan pokok. Fungsi gagasan pendukung yaitu
mendukung dan memperkuat gagasan pokok. Gagasan pendukung dapat dibuat dalam beberapa kalimat. Sebab untuk menerangkan gagasan pokok umumnya membutuhkan beberapa kalimat pendukung. Nah, contoh kalimat, Andi merupakan anak yang sangat rajin belajar. Di sekolah, ia banyak menghabiskan waktunya di perpustakaan. Usai sekolah, waktu yang ia habiskan untuk mengikuti berbagai macam les daripada nongkrong bersama teman-temannya. Bahkan di hari libur pun ia sering terlihat membaca buku di pinggir sungai. Nah, kira-kira mana ya gagasan pendukungnya? Benar sekali, gagasan pendukungnya adalah Andi sering ke perpustakaan. Gagasan pokok dan gagasan pendukung. Nah, setiap bacaan biasanya terdiri atas beberapa paragraf. Setiap paragraf memiliki gagasan pokok dan gagasan pendukung. Gagasan pokok sering disebut juga gagasan utama, ide pokok, atau pokok pikiran. Gagasan pendukung disebut juga gagasan penjelas. Gagasan pokok atau gagasan pendukung disampaikan tersurat maupun tersirat. Secara tersurat, yaitu gagasan pokok dapat ditemukan pada kalimat utama yang terletak di bagian awal, akhir, dan awal-akhir paragraf. Sedangkan secara tersirat, yaitu gagasan pokok dapat ditemukan dengan cara membaca seluruh kalimat pada paragraf. Nah, selanjutnya, cara menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung. Gimana sih caranya menentukannya? Nah, kita tuh sering kali dihadapkan pada suatu problem di mana kita diminta untuk menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukungnya pada suatu paragraf nih. Jadi bisa jadi kita kesulitan untuk membedakan gagasan pokok dan gagasan pendukungnya. Maka kita mesti membutuhkan pengetahuan khusus untuk menemukan dan menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung. Nah, berikut cara menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung. Yang pertama itu kita harus baca teks dengan cermat. Nah, untuk menemukan gagasan pokok dan gagasan pendukung adalah membaca teks dengan cermat dan teliti. Nah, kalian harus memperhatikan dulu dari awal dan akhir paragraf. Biasanya gagasan pokok selalu ada di antara keduanya. Apabila sudah menemukan dan menentukan gagasan pokok, misalnya di kalimat yang ada di awal paragraf, nah sisanya pasti adalah gagasan pendukung besar. Nah, yang kedua harus menemukan garis besar langkah. Nah, yang kedua, temukan garis besar. Langkah kedua itu menemukan garis besar pada teks paragraf. Membaca cermat mungkin akan membantu menemukan garis besar sebuah teks tersebut. Saat menemukan garis besar, secara tidak langsung kita juga menemukan inti gagasan paragraf. Nah, garis besar tersebut merupakan gagasan pokok, yakni inti topik utama sebuah teks. Nah, yang ketiga, mengambil kesimpulan. Seringkali gagasan pokok tidak diungkapkan secara eksplisit atau secara terperinci, sehingga membutuhkan kecermatan dalam menemukannya. Selanjutnya, di sini ada ciri-ciri kalimat penjelas. Ciri-ciri kalimat penjelas itu apa aja sih? Nah, yang pertama bersifat lebih khusus dari kalimat lainnya. Yang kedua biasanya berupa contoh, data, maupun pernyataan-pernyataan. Yang ketiga, satu paragraf terdiri atas beberapa kalimat. Yang ketiga, tidak dapat berdiri sendiri. Maksudnya itu apa ya tidak dapat berdiri sendiri? Nah, apabila kalimat lain dihilangkan, maka kalimat tersebut akan sulit dipahami maksudnya. Selanjutnya, menentukan gagasan pokok. Yang pertama itu di sini ada kalimat. Nah, kalimat itu contoh gagasan pokok paragraf deduktif.
Ada banyak manfaat mengonsumsi buah pisang. Buah pisang memiliki kandungan gizi yang sangat baik, kaya akan mineral dan juga vitamin A serta vitamin B yang berupa tiamin dan riboflavin. Buah pisang mampu memberi energi yang menambah berat badan, memperkuat tulang, mengatasi sembelit, meringankan stres, mengatasi MAH, dan mampu menurunkan tekanan darah. Nah, jadi gagasan pokok paragraf tersebut terletak pada kalimat awal di dalam paragraf, yaitu ya benar, mengkonsumsi buah pisang. Manfaat mengkonsumsi buah pisang. Kedua, lahir di Tanjung Pura, Sumatera Utara pada 28 Februari 1911. Ialah Amir Hamzah, seorang sastrawan angkatan pujangga baru. Karya-karyanya tidak perlu diragukan lagi. Beberapa karya yang paling dikenal adalah Nyanyi Sunyi, Buah Rindu, dan Padamu Jua. Ketiganya ialah puisi yang setiap baitnya begitu indah dan mampu mengiris hati pembacanya. Karya-karyanya yang lain berupa terjemahan, yaitu Setanggi Timur dan Bahwahat Gita. Itulah Amir Hamzah yang karya-karyanya yang melegenda. Gagasan pokok paragraf tersebut terletak pada kalimat akhir di dalam paragraf, yaitu benar, Amir Hamzah yang karya-karyanya. Nah, yang ketiga, contoh gagasan pokok campuran. Bahasa adalah sistem lambang bunyi yang bersifat arbitrer yang digunakan oleh anggota suatu masyarakat untuk bekerja sama, berinteraksi, dan mengidentifikasi diri. Bahasa menjadi unsur yang sangat penting dalam kelancaran komunikasi. Bahasa merupakan suatu yang unik dan dinamis. Manusuka, konvensional, dan produktif. Kelima hal tersebut dikenal sebagai hakikat bahasa. Hal yang menjadi ciri atau sifat bahasa. Nah, gagasan pokok paragraf tersebut adalah terletak di awal dan akhir kalimat yang ada di dalam paragraf, yaitu hakikat bahasa. Bahasa adalah dan hakikat bahasa. Nah, yaitu ada dalam pengertian bahasa dan hakikat bahasa. Itu adalah paragraf campuran. Sekian video dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.